Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya selalu dalam kabar yang baik ya. Hari ini kita akan membahas materi ragam hias geometris. Yang pertama, pengertian ragam hias geometris. Ragam hias geometris bisa didefinisikan sebagai ragam hias yang menggunakan bermacam-macam unsur-unsur garis, seperti garis lurus, lengkung, zigzag, spiral, dan beragam bagian seperti sisi empat, persegi panjang, lingkaran, layang-layang, dan wujud yang lain juga sebagai motif wujud dasarnya. Ragam hias geometris merupakan seni motif tertua dalam ornamen karena sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Motif geometris mengalami perkembangan dari wujud titik, garis, atau bagian yang berulang dari yang sederhana hingga pola yang rumit. Ciri ragam hias geometris diantaranya yaitu polanya tersusun dari beraneka unsur garis, misalnya garis lurus, lengkung, zigzag, spiral, dan lain-lain. Ragam hias geometris cenderung disusun memanjang dan sambung menyambung sehingga terbentuk gambar yang diulang-ulang. Ragam hias geometris juga sudah berupa barang jadi atau berupa karya jadi yang menerapkan hiasan ini. Maka ada yang termasuk kategori seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seperti keramik penyekat di kamar mandi juga bisa menggunakan ragam hias geometris. Pengaplikasian ragam hias geometris juga banyak terdapat pada kain batik, kain tenun, kain sulam, kain bordir, bangunan-bangunan, candi-candi, perabotan rumah tangga, ukiran pada benda, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Biasanya untuk ragam hias geometris dibuat dengan cara menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Untuk membuat kaligrafi jenis hiasan mushaf atau hiasan dekorasi juga sering menggunakan hiasan geometris ini. Jenis ragam hias geometris. Yang pertama, ceplokan. Ceplokan atau ceplok diartikan sebagai bulatan untuk hiasan. Motif ceplokan terdiri atas satu motif saja, kemudian disusun secara berulang-ulang. Contoh motif ceplokan yaitu ceplok cakra kusuma, ceplok nogosari, ceplok truntum, ceplok sumpit urang. Yang kedua, kawung. Kata kawung berasal dari bahasa Sunda yang artinya kolang-kaling. Motif ini mirip dengan buah aren atau yang biasa kita sebut kolang-kaling. Ada pula yang mengatakan bahwa motif kawung terinspirasi dari binatang kuangwung. Yang ketiga, pilin. Ragam hias pilin mempunyai bentuk seperti huruf S. Ada juga ragam hias pilin yang bentuknya SS atau sering disebut sebagai pilin ganda yang mirip dengan motif parang. Ragam hias pilin mempunyai bentuk kreatif lainnya seperti bentuk pita, berumbai, untayan, atau pusaran. Yang keempat, tumpal. Ragam hias tumpal mempunyai bentuk segitiga sama kaki, yang pada zaman prasejarah hal itu melambangkan hal-hal magis. Ragam hias tumpal juga dinamakan sebagai motif puncuk rebung, yang dianggap melambangkan pertumbuhan. Yang kelima, swastika. Motif swastika diyakini sebagai simbol yang paling suci dalam kepercayaan Hindu. Motif tertua sebagai warisan sejarah dan budaya. Bentuk dasar motif swastika yaitu huruf Z atau zigzag yang saling berlawanan. Ada juga yang dibuat saling berkaitan satu dengan lainnya. Motif ini dinamakan motif banji. Yang keenam, meander. Kata meander berasal dari bahasa Yunani atau mendros,
yang artinya liku atau berkelok-kelok. Ragam hias mender adalah garis batasan yang terdiri atas garis yang saling berkaitan, lalu disusun berulang. Contoh ragam hias geometris, ada motif batik, motif belah ketupat, motif geometris bunga, motif geometris busur, dan motif geometris daun. Nah, sekian materi hari ini anak-anak. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.